Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya peta diagram lokasi ya. Nah, karena video kemarin banyak yang nge-crash, jadi akan dibuat ulang secara detail. Nah, yang pertama-tama saya harus ingatkan dari awal ya. Jadi setelah pembuatan peta yang di sini, nanti kan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti di sini, nah ini teman-teman pastikan sebelum kita masuk ke ke diagram lokasi, teman-teman pastikan untuk si peta ini nanti teman-teman ini mapnya diklik ya teman-teman. Ini tuh ada tulisan di layer ini ada log layer dan log style for layer. Jadi yang kemarin kan pakai grup ya, jadi kita nggak perlu pakai grup aja. Jadi log layer sama log style for layernya ini dicentang ya teman-teman. Nah ini nanti gunanya biar si mapnya ini nggak berubah-berubah. Nah setelah itu teman-teman masuk ke peta yang di sini. Nah habis itu teman-teman hapus aja, hilangkan dari Kalimantan Timur, jalan dan konturnya. Nah habis itu teman-teman masukin vektor untuk peta administrasi kecamatan ya. Nah karena kita pengen membuat si petanya itu, kita add dulu ya. Nah kita pengen si petanya itu kita highlight, kita tuh di kecamatan apa sih gitu. Nah kita setelah itu kita masuk aja ke properties, kita pengen labelin dulu, kita pengen tahu kita tuh di daerah mana sih. Nah habis itu yang penting jangan lupa untuk di jalan, kontur, dan geografi Kalimantan Timur ini diancentang dulu ya teman-teman. Nah yang label ini kita masukkan ke single label, habis itu value-nya jadi 6 OBJ. Nah, yang 6 OBJ kita apply. Nah ini kita jadi akhirnya tahu ya kita tuh di Tanjung Redep, di Kecamatan Tanjung Redep. Nah teman-teman gimana caranya kita pengen ngubah si Tanjung Redep ini jadi kita pengen nge-highlight. Nah caranya yang pertama, klik kanan, masuk ke Open Attribute Table, cari Tanjung Redep. Nah Tanjung Redep di atas nih. Nah yang 5 ini pencet 2 kali ya teman-teman, klik 2 kali, habis itu nanti berubah jadi kuning. Nah setelah berubah jadi kuning, teman-teman klik kanan, masuk ke properties, klik kanan, ada export. Nah select terus save selected feature as. Nah setelah itu nih masukin namanya dan tempatnya di mana. Nah ini untuk tempatnya di sini ya teman-teman, carinya yang teman-teman tahu aja, jangan taruh file yang teman-teman bingung nanti taruhnya di mana ya. Nah untuk CRS-nya pastiin tuh WGS 84 karena di sekitar sini ini juga WGS 8, karena di sekitar sini ini WGS 84. Oke, setelah itu masuk ke bawah ini langsung oke aja, forward. Nah ini nanti teman-teman jadi warnanya berubah ya. Nah setelah berubah teman-teman ubah warnanya si Tanjung Redep ini di simbologi. Ini kan masih single simbol ya, ini nggak masalah. Colornya ubah jadi warna yang mencolok. Nah biasanya saya warna kuning aja lah. Apply. Nah si administrasi kecamatannya saya ubah jadi di simbologi. Ini teman-teman bisa klik kanan properties, habis itu simbologi, ke color, habis itu saya warnanya saya jadiin abu-abu, kita apply. Nah ini biar jadi kelihatan ini. Nah jangan lupa juga ya teman-teman buat mengecilkan si labelnya, karena kita kan pengen buat peta yang kecil kan ya, jadi tulisannya juga harus kecil juga ya. Nah kita masuk ke properties, habis itu masuk ke label. Nah di label ini size-nya kecilin aja, kecilin jadi 4 aja nggak apa-apa. Nah ini oke aja, nggak masalah. Nah ini kan kecil-kecil ya, nggak masalah. Nanti karena di petanya nanti kan kita pakai 600 dpi yang buat si petanya jadi lebih rapih. Nah ini setelah ini kita kembali lagi ke peta yang di sini. Nah ini setelah masuk di sini teman-teman add map aja. Nah ini teman-teman bisa kalau mau ditambahin jalan nggak masalah, mau tambahin kontur nggak masalah, tapi saran saya jangan ditambahin karena kita kan pengen tahu daerahnya kecamatannya di mana ya teman-teman. Nah ini oke.
ini masuknya ke berapa ini? 49.000 ya, 50.000 aja. Nah, ini 50.000. Nah, tapi kita nggak tahu nanti di sini berapa ya itunya. Nah, kita masuk ke add map, kita tuh seginilah. Nah, ini segini ya. Nah, ini apa? Si kecamatannya sebesar segini, mungkin dibesaran dikit ya biar lebih besar. Nah, ini kita jadiin mungkin 200.000 ya. 200.000. Oh, kecilan mau 150.000. Biar agak besar. Nah, ini segini ya 150.000. Jadinya ter-highlightnya kelihatan. Nah, ini teman-teman jangan khawatir tulisannya agak kecil karena nanti kalau di zoom ini nanti tulisannya rapih kok. Nah, ini nanti kebanyakan seperti ini ya. Nah, ini sudah. Nanti setelah itu jangan lupa yang ini jadiin 50N yang CRS-nya. Habis itu kita ke bawah teman-teman, masukin, kalau masukin mau pakai frame nggak masalah, kalau mau nggak masalah, nggak apa-apa pakai frame lah ya. Terus grid seperti biasa, gridnya dimodify grid. Nah, intervalnya kembali ke cm, XY-nya kembali ke 2, Y-nya 2. Nah, ini habis itu draw koordinatnya seperti sama juga. Kalau misalnya teman-teman nggak ada degree minute second, bisa desimal juga nggak masalah. Habis itu left-nya ganti ke vertical ascending dan right-nya ganti ke vertical descending. Habis itu untuk font-nya mungkin kalau teman-teman yang kecilin juga nggak masalah. Nah, ini dikecilin. Habis itu distance to map-nya teman-teman naikin. Nah, naikin 3 boleh. Nih, coordinate precision-nya jadikan 0. Nah, jadinya kayak gini aja nggak masalah ya, teman-teman. Nah, dah. Oke. Nah, dah. Terus habis itu teman-teman jangan lupa buat tambahin si add label. Kita add label. Di sini tulisannya itu adalah diagram lokasi. Karena kita pengen nunjukin kita tuh lokasinya di mana. Diagram lokasi. Nih teman-teman, di ke center ke middle biar rapih ya. Di situ nih garisnya taruh naik ke atas. Nah, ini diagram lokasi. Nah, ini udah selesai ya. Habis itu untuk ini jangan lupa untuk layersnya yang peta kecil dan besar ini, lock layer dan lock style for layer juga. Nah, ini setelah ini kita langsung ke tambahin di add label. Habis itu kita iniin. Nah, ini tulis nama. Oke, ini ke center middle. Oke. Ini kita naikin dikit aja. Nah, ini udah pasin ke tengah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita layout, kita save project aja. Habis itu jangan lupa ini pastiin rapih ya teman-teman. Jangan terlalu ini banget. Nah, ini bisa dinaikin, nggak bisa. Nah, yang penting rapih aja teman-teman. Setelah itu layout. Setelah di save project, di export as image, habis itu JPEG ya, tulis nama petanya, habis itu jadi export resolutionnya jadi 600 dpi. Nah, ini nanti setelah selesai seperti ini. Nah, ini di sini nanti diklik aja. Nah, ini hasilnya nanti jadi seperti ini ya teman-teman nih. Nih nanti tetap kelihatan kan tuh Tanjung Redep, Gunung Tabur. Oke, nah setelah selesai, nah untuk teman-teman ada beberapa pertanyaan, geologi kecamatannya hilang ya. Untuk kecamatannya hilang nanti akan saya sediakan di Google Drive. Jadi si administrasi kecamatannya ada di Google Drive yang selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.